perkenalkan nama saya Nova Bas. Di sini kita akan mengenal apa sih React Native. Nah, membuat aplikasi mobile dengan lebih cepat dan efisien. Halo semuanya, di video ini aku bakal bahas tentang React Native, yaitu sebuah framework keren yang dipakai untuk bikin aplikasi mobile. Contohnya seperti iOS dan Android. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, apa itu React Native? React Native itu adalah framework open source dari seperti atau Meta Facebook, digunakan untuk membangun aplikasi mobile Android dan iOS. Kode ditulis dalam JavaScript. React hasilnya adalah aplikasi native, bukan hanya web view. Jadi React Native adalah framework open source yang dikembangkan oleh Meta atau Facebook dengan React Native. Kita bisa membangun React Native seperti aplikasi mobile pakai JavaScript plus React. Bedanya aplikasi yang dihasilkan bukan cuma tampilan seperti web, tapi benar-benar aplikasi natif yang bisa dijalankan di Android maupun iOS. Selanjutnya ada kelebihan dari React Native. Yang pertama ada cross platform, satu kode dua platform, yaitu Android dan iOS. Yang kedua ada hot reloading, seperti lihat perubahan kode secara langsung. Yang ketiga ada komunitas besar, banyak library dan dukungan. Yang terakhir ada efisiensi waktu dan biaya. Jadi kenapa sih React Native bisa dipakai? Yang pertama, karena kita bisa nulis satu kode aja tapi bisa jalan di dua platform. Lalu ada fitur hot reloading yang bikin kita bisa lihat perubahan secara langsung tanpa restart aplikasi. Ditambah komunitasnya gede banget, jadi gampang cari solusi dan library tambahan. Pastinya ini bikin proses pengembangan jadi lebih cepat dan lebih menghemat biaya waktu gitu. Nah, selanjutnya ada kekurangan React Native. Yang pertama, tidak semua fitur natif tersedia. Yang kedua ada performa bisa sedikit lebih rendah dibandingkan kode natif murni. Dan yang ketiga ada butuh bridging jika ingin memerlukan fitur natif tertentu. Dan terakhir ada ukuran aplikasi bisa lebih besar. Jadi di sini tentu aja React Native juga punya kekurangan. Misalnya nggak semua fitur natif langsung tersedia, karena kita perlu nulis kode natif sendiri. Itu hal-hal tertentu itu disebut bridging. Terus performanya bisa sedikit lebih rendah dibandingkan aplikasi natif murni, karena dan ukuran aplikasi ini bisa jadi lebih besar gitu. Slide selanjutnya adalah struktur proyek React Native. Nah, struktur proyek React Native ini yang pertama ada app.js atau komponen utama, yang kedua ada node modules atau folder dependency, yang ketiga ada Android dan iOS folder untuk pengaturan masing-masing platform, dan terakhir ada page.json, daftar library dan script yang akan digunakan. Nah, selanjutnya ada apa sih tools yang dibutuhkan gitu. Yang pertama ada Node.js, yang kedua ada Visual Studio Code atau VS Code, yang ketiga ada Android Studio atau Xcode untuk emulator, dan yang terakhir ada Expo CLI opsional untuk mempermudah development. Nah, buat mulai ngoding dengan React Native ada beberapa tools yang perlu disiapin. Kita butuh Node.js buat environment-nya. Terus kita juga butuh VS Code sebagai kode editor, terus emulator dari Android Studio, atau Xcode buat tes aplikasinya. Kalau mau yang lebih simple bisa juga pakai Expo CLI buat development yang lebih cepat. Slide terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada React Native cocok untuk membangun aplikasi mobile dengan cepat. Yang kedua ada hemat waktu karena kode bisa dipakai di Android
dan juga iOS. Yang ketiga cocok untuk pemula maupun yang sudah profesional. Jadi React Native ini cocok banget buat kita yang pengen bikin aplikasi mobile tapi nggak mau nulis kode 2 kali untuk Android dan juga iOS. Ini udah bisa sekaligus di Android dan juga iOS. Dengan satu basis JavaScript aja kita bisa hemat waktu dan hasilnya tetap powerful. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.